semuanya, aku Tita Monica dan di video kali ini aku akan membahas tentang jalur pendaftaran GKS. Jadi jalur pendaftaran GKS itu kan ada dua, Embassy Track atau jalur kedutaan dan juga University Track atau jalur universitas. Untuk mendaftar GKS kita harus memilih salah satu dari jalur tersebut. Jadi kedua jalur ini sebetulnya berbedanya hanya di tahap seleksi awal saja. Kemudian nanti di final pengumumannya akan bersamaan dan setelah itu semuanya sama saja. Jadi digabung gitu ya, baik dari persiapan keberangkatan, kemudian pembagian universitas atau institusi untuk pelatihan bahasa, ini semuanya sama. Jadi hanya di awal saja, di seleksi awal saja. Lalu apa sih bedanya antara University Track dan juga Embassy Track? Yang pertama adalah pengiriman dokumen. Nah, untuk Embassy Track, dokumen pendaftaran dikirimkan ke alamat Korean Embassy atau Kedutaan Besar Korea Selatan yang saat ini lokasinya ada di Jakarta Selatan. Untuk Embassy Track ini, dokumen bisa dikirimkan melalui jasa ekspedisi maupun datang langsung ke Korean Embassy, kemudian kita menyerahkan dokumen ke satpam atau security yang bertugas. Untuk Embassy Track, ini perlu diperhatikan juga karena biasanya sebelum mengirim dokumen kita diharuskan atau diwajibkan untuk mengisi Google Form yang linknya sudah tertera di website MOFA. Nah, kemudian untuk University Track atau jalur universitas. Nah, untuk jalur ini, dokumen pendaftaran dikirimkan ke alamat universitas yang ada di Korea yang akan kita daftar. Nah, ini kita bisa mengirimkannya dengan menggunakan jasa ekspedisi untuk internasional gitu ya. Contohnya ada IMS atau EMS gitu ya. Ada juga DHL gitu dan lain sebagainya. Nah, ini contohnya misalnya aku mau mendaftar di Korea University. Maka dokumen aku dikirimkan ke alamat kampus Korea University yang ada di Seoul. Yang kedua adalah pilihan universitas. Untuk Embassy Track, kita bisa memilih 3 universitas yang berbeda. Dan nantinya satu di antaranya harus universitas dari tipe B. Kemudian untuk University Track ini hanya satu pilihan universitas saja, tetapi di sini nanti kita mempunyai banyak pilihan jenis track lagi gitu ya. Jadi untuk unit track ini ada 4 kategori, di mana 3 diantaranya adalah degree program. Yang pertama adalah untuk general. Nah, ini bisa memilih jurusan apapun, rumpun studi apapun, dan juga lokasi dimanapun, baik tipe A maupun tipe B. Untuk universitas tipe A ini adalah universitas yang ada di Seoul, sedangkan universitas tipe B ini lokasinya ada di regional atau non-Seoul. Kategori kedua adalah regional university. Nah, di sini adalah tipe B atau universitas yang lokasinya ada di regional. Kategori selanjutnya adalah R&D track. Nah, untuk R&D ini sudah ada keterangannya di guideline dan ini merupakan program baru yang baru diluncurkan tahun 2022. Untuk R&D, tujuan kampus dan juga jurusan ini terpisah ya, sudah ada tabelnya sendiri di guideline. Selanjutnya untuk kategori research, ini khusus untuk yang sudah mencapai gelar S3. Nah, meskipun University Track ini hanya memilih satu universitas, tapi kita bisa menyesuaikan tipe pendaftaran kita sesuai dengan program yang kita apply. Nah, kemudian untuk masing-masing program ini ada kuotanya masing-masing. Jadi, misalkan kita mau mendaftar di program R&D, kita bisa memilih University Track, kemudian R&D Track. Jadi, kita sudah diseleksi di R&D Track-nya ini, jadi sudah ada kuota khususnya di R&D. Kemudian misalnya kita mau mendaftar di kampus tipe B atau kampus yang lokasinya di regional, kita bisa juga mendaftar University Track di regional gitu. Jadi maka kita akan diseleksi khusus regionalnya saja. Jadi kita tidak bersaing di jalur-jalur yang lain. Kemudian untuk ada satu lagi yang general, ini kita bisa memilih bebas ya mau di lokasi mana saja dan jurusan apa saja. Yang ketiga adalah alur seleksi. Nah, ini adalah bagian yang paling menjadi pembeda antara University Track dan juga Embassy Track.
Untuk embassy track ini total ada 3 ronde atau 3 tahap seleksi, sedangkan untuk university track ini hanya 2 tahap seleksi saja. Yang pertama adalah embassy track. Nah, untuk embassy track ini karena dokumen pendaftaran tadi kita kirimkan ke embassy, jadi seleksi pertama atau seleksi tahap pertama ini ada di embassy. Jadi setelah dokumen kita masuk ke embassy, setelah itu dokumen kita akan di screening atau diseleksi. Kemudian nantinya akan diumumkan siapa saja yang akan diinterview, siapa yang masuk ke dalam list kandidat yang akan diinterview. Nah, setelah interview selesai, nanti akan ada pengumuman tentang kandidat yang lolos interview atau kandidat yang lolos first round. Jadi di embassy track ini first round-nya ada seleksi berkas dan juga seleksi interview. Setelah dinyatakan lolos first round atau lolos seleksi tahap pertama, nantinya dokumen kita akan diteruskan ke NIID oleh embassy. Jadi nanti di NIID pihak NIID atau komitinya akan menyeleksi berdasarkan berkas yang kita kirim ke embassy dan juga hasil review dari embassy terkait dengan interview kita. Jadi di seleksi second round ini atau seleksi NIID, kandidat itu tidak bisa melakukan apapun ya. Kita juga tidak diinterview lagi. Jadi di second round ini kita cukup menunggu dan berdoa apakah kita akan lolos atau tidak. Nah, setelah proses seleksi second round, ini nantinya akan diumumkan kandidat yang lolos second round. Setelah pendaftar embassy track dinyatakan lolos second round, setelah ini adalah medical check up dan juga seleksi di tahap ketiga atau third round, yaitu seleksi universitas. Nah, karena teman-teman memilih 3 universitas di embassy track ini, maka teman-teman juga akan diseleksi di 3 universitas ini. Dan biasanya universitas-universitas ini mengadakan interview. Tapi ada juga universitas yang hanya melihat berkas saja, kemudian mengumumkan lolos tidaknya. Jadi ketika pilihan universitas teman-teman ini mengadakan interview semua, maka di third round ini teman-teman juga akan melakukan interview sebanyak 3 kali. Jadi total interview yang teman-teman jalani akan ada 4. Jadi yang pertama di tahap awal, di pertama kali itu di embassy, dan yang ketiga ini, yang 3, 4, 5 ini di seleksi universitas gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman daftar universitas yang misalnya 3 nih, salah satu misalnya nggak interview, kemudian yang 2 interview, otomatis teman-teman interview di seleksi tahap 3-nya ini ya juga cuma 2 kali aja gitu ya. Jadi menyesuaikan dengan departemen yang didaftar di universitas tersebut, apakah mengadakan interview atau tidak. Nah, kemudian apakah ketika kita mendaftar embassy track dan sudah dinyatakan lolos second round, atau sudah lolos NIID, kita sudah pasti mendapatkan beasiswanya atau lolos final? Nah, ini jawabannya tidak ya teman-teman, karena kan kita masih ada tahap seleksi ketiga, yaitu seleksi universitas gitu, dimana kita masih diseleksi lagi nih oleh tiga-tiganya gitu. Apakah kita diterima di tiga-tiganya, ataukah hanya 2, ataukah hanya 1, ataukah tidak sama sekali? Ini sangat menentukan sekali di third round. Jadi setelah kita diseleksi di universitas, nanti ada tenggang waktunya di mana kita harus memberikan keterangan final choice atau keputusan final, pilihan final, universitas mana sih yang kita pilih gitu. Jadi misalnya kita mendaftar 3 universitas, kemudian kita lolos di 2 universitas gitu. Jadi pilihan ketiga misalnya nggak lolos, ya kita pilih salah satu, mau ambil yang mana nih akhirnya. Kemudian setelah kita memberikan keterangan ke NIID, nantinya akan ada pengumuman final. Nah, untuk pengumuman finalnya ini baik embassy maupun university track ini jadi satu. Jadi satu timeline, jadi satu file pengumumannya. Selanjutnya adalah tahap seleksi di university track. Jadi di university track ini ada 2 tahap seleksi. Seleksi tahap pertama ini ada di universitas. Jadi dokumen kita kan sudah dikirimkan ke universitas nih. Nah, selanjutnya universitas akan melakukan screening dokumen. Nah, ada beberapa universitas yang memberikan kesempatan untuk melengkapi dokumen apabila ada dokumen yang kurang atau tertinggal. Jika dokumen kita sudah lengkap,
maka kita akan langsung diseleksi. Tetapi apabila ada dokumen yang kurang, kita akan diberikan deadline atau tenggat waktu ulang untuk mengirimkan dokumen kekurangannya. Nah, di unit track ini kita selain di screening dokumennya juga ada interview. Nah, nanti setelah di screening, kemudian sudah ditentukan siapa saja yang interview, kemudian interview, dan selanjutnya akan ada pengumuman yang lolos interview atau disebut juga dengan lolos first round. Nah, setelah dinyatakan lolos first round ini, teman-teman akan dikirimkan datanya ke NIID. Nah, di seleksi NIID ini persis dengan yang ada di embassy ya. Jadi dokumen kita akan dikirimkan ke NIID oleh universitas, kemudian hasil interviewnya juga, dan kita tidak bisa melakukan apapun di sini, jadi kita hanya bisa menunggu dan berdoa. Nah, selanjutnya setelah hasil seleksi second round ini keluar, maka akan diumumkan second round successful candidates. Nah, di sini teman-teman yang sudah lolos di second round unit track, maka hanya perlu melakukan medical check up saja. Gitu ya. Jadi tidak ada seleksi lain lagi. Jadi sudah cukup sampai medical check up, kemudian langsung menunggu final. Nah, final ini disatukan dengan embassy track. Jadi pengumumannya bersamaan. Nah, setelah ini baik university track maupun embassy track itu semuanya sama gitu ya. Jadi setelah ini masih ada pengumuman final yang dimana di sini akan dibagi juga di mana KLI-nya, di mana teman-teman akan melakukan training bahasa. Nah, ini digabung juga nih dari semua kandidat yang lolos dari seluruh negara. Kemudian baik university track maupun embassy track ini digabung jadi satu gitu. Yang keempat adalah timeline. Nah, ini baik university track maupun embassy track mempunyai timeline yang berbeda-beda. Nah, sebagai gambaran aku akan memberikan data terkait dengan timeline pendaftaran dan juga penutupan dari embassy track maupun university track di tahun 2022. Yang kelima adalah penulisan esai atau study plan dan juga personal statement. Nah, ini tentunya ada perbedaan ya, karena di embassy ini kan kita bisa memilih 3 universitas. Otomatis nantinya di personal statement kita tidak bisa menuliskan secara detail alasan kenapa kita memilih satu universitas gitu. Jadi kita hanya bisa menjelaskan secara general kenapa sih kita mau ke Korea, kenapa mau kuliah di Korea. Tapi secara detail kenapa di universitas ini gitu, kenapa di satu universitas ini kita tidak bisa menuliskan itu gitu. Kemudian di study plan kita juga tidak bisa menjelaskan secara detail tentang kurikulum di suatu universitas gitu ya. Jadi kita tidak bisa menjelaskan yang mendetail gitu. Karena kan pilihannya ada 3 universitas nih, dan bisa jadi ketiganya ini mempunyai kurikulum yang berbeda. Jadi secara otomatis nantinya di esai kita, baik di personal statement maupun di study plan ya, nanti penulisannya akan lebih general gitu ya topiknya. Selanjutnya adalah esai untuk unit track. Nah, untuk unit track ini kita bisa lebih detail gitu ya dalam menuliskan esai kita. Karena di unit track ini kita sudah jelas nih pilihan universitasnya, satu universitas. Jadi kita bisa mengupas lebih dalam gitu ya. Kenapa kita memilih universitas tersebut? Kita bisa menuliskan itu di personal statement. Kemudian di study plan-nya kita juga bisa lebih detail. Kita mau ngapain sih di universitas tersebut selama program degree gitu? Kenapa sih kita ngambil universitas tersebut? Karena misalnya teman-teman mau menyebutkan tentang kurikulum, di sini bisa banget gitu ya. Karena kita sudah jelas nih, oh kampusnya ini berarti kurikulumnya ini gitu. Kita sudah lebih terarah gitu. Mana sih yang lebih gampang? Mana sih yang peluangnya lebih tinggi? Lebih banyak lolos yang mana sih? Jalur embassy track atau university track? Nah, terus gimana sih cara menentukan jalur pendaftaran yang tepat? Apakah ada kecenderungan tertentu di salah satu track? Oke, sampai sini dulu video kali ini. Dan semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang mempersiapkan diri untuk pendaftaran GKS di tahun yang teman-teman persiapkan. Sampai sini dulu dan bye!